Pada video ini kita masih akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu tentang sistem LTI. Beberapa bahasan yang akan dipelajari pada video ini, yang pertama adalah langkah-langkah mencari atau menghitung integral konvolusi. Integral konvolusi kita akan gunakan untuk mencari keluaran dari suatu sistem waktu kontinu. Kemudian bahasan yang kedua adalah tentang hubungan antar sistem. Ya, kita akan masuk ke bahasan yang pertama tentang menghitung integral konvolusi. Bagaimana langkah-langkah menghitung integral konvolusi? Yang pertama, kita harus gambarkan sinyal xt dan ht dengan mengubah variabel t menjadi tau. Jadi, kita harus, kata kunci yang pertama adalah kita gambar dengan variabelnya adalah tau, gitu ya. Jadi kita ubah saja fungsinya, simbolnya. Kemudian yang kedua, kita pilih di antara sinyal x tau dan h tau yang akan, direfleksikan atau dicerminkan. Jadi setelah kita gambar, pilih salah satu yang akan dicerminkan atau dibalik, gitu ya, sehingga akan menjadi sinyal x min tau. Kemudian yang ketiga, kita geser sinyal hasil refleksinya. Jadi kata kunci yang ketiga adalah digeser sejauh T. Nah, T-nya mulai dari mana? Mulai dari T yang besar dan negatif. Jadi berada di daerah T yang sebelah kiri, sehingga hasilnya akan menjadi sinyal xt min tau. Jadi kita geser T-nya menjadi yang paling kiri, gitu ya. Kemudian yang keempat, hasil sinyal pada langkah 3 dikalikan, gitu ya. Kemudian kita integralkan terhadap h tau. Jadi kita kalikan terhadap h tau dan diintegralkan. Nilai T kita ubah-ubah. Nah, digeser ke kanan. Jadi tadi berada di sebelah kiri, kemudian digeser ke kanan dari min tahingga sampai tahingga. Untuk setiap nilai interval T, kita ulangi langkah keempat. Jadi setiap digeser, kita kalikan dan integralkan sehingga akan didapatkan nilai YT yang akan ada nilainya dari T sama dengan min tahingga sampai tahingga, gitu ya. Jadi kita geser T-nya, maka YT-nya juga akan kita dapatkan dari T min tahingga sampai tahingga. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggabungkan satu sistem dengan sistem yang lainnya? Bagaimana hubungannya, gitu ya? Maka yang pertama itu bisa dinyatakan dalam hubungan yang paralel. Kalau kita tuliskan hubungan yang paralel itu didapatkan YT sama dari 1T ditambah Y2T, sehingga untuk mendapatkan respon impuls totalnya maka HT itu sama dengan respon impuls sistem pertama H1T ditambah respon impuls sistem kedua H2T. Nah, dalam hubungannya paralel akan berlaku sifat distributif, jadi bisa dikelompokkan tertentu. Bagaimana bentuk sistem yang paralel? Nah, bentuknya seperti ini. Misalnya kita punya sistem 1 T1 yang ini, kemudian di sistem 2 diparalelkan, gitu ya. Maka tandanya digambarkan dengan penjumlahan. Kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan seri atau kaskade. Digambarkan kalau YT kita punya X1T masuk ke dalam sistem pertama, konvolusi ya, kemudian masuk ke dalam sistem yang kedua, dikonvolusi lagi, maka dengan kata lain HT-nya bisa kita tulis sama dengan H1T dikonvolusi terhadap H2T, gitu ya. Jadi bisa dikonvolusi sistem yang pertama dengan sistem yang kedua. Nah, kalau misalnya ada satu atau lebih sistem, misalnya ada 2 atau 3, maka dikonvolusi saja semuanya, gitu ya, kalau memang dihubungkan dalam kaskade. Dan dalam hubungan yang seri akan berlaku sifat asosiatif dan komutatif. Bagaimana hubungan yang seri? Digambarkan dengan bentuk seperti ini, di mana T1 ini kemudian diserikan masuk menjadi sistem yang kedua.